Du Cheng bersiap menggunakan skillnya. Dia juga mengatakan kalau untuk melawan Lin Luo, dia sudah menyiapkan semua ini. Dan sekarang, perlahan demi perlahan, wujud Du Cheng pun mulai berubah dan dia berubah menjadi Night Hound. Setelah sepenuhnya berubah, dia langsung berlari ke arah Lin Luo. Sembari mengayunkan cakar tajamnya, Du Cheng mengatakan jika trik kecil Lin Luo tidak akan bisa digunakan lagi. Lin Luo dan Tang Cheng pun hanya terdiam saat serangan itu mengarah kepada mereka. Untung saja saat serangan itu hampir mengenai mereka berdua, Lin Luo dan Tang Cheng masih sempat menghindar dengan melompat ke samping. Sedangkan Lin Luo menyuruh Tang Cheng untuk pergi menjauh darinya. Tang Cheng tahu dia tidak akan bisa bergabung dalam pertarungan itu. Jika dia memaksakan dirinya, maka dia hanya akan menjadi beban saja. Tang Cheng hanya bisa berpesan kepada Lin Luo agar dia berhati-hati. Namun tanpa Lin Luo sadari, di belakangnya sudah ada salah satu Valen yang bersiap untuk menyerangnya. Lin Luo telat menyadarinya, sehingga dia tidak akan sempat untuk menghindarinya. Lin Luo pun akhirnya terkena telak pukulan dari Valen itu dan terlempar membentur gedung di belakangnya. Begitu kuatnya pukulan itu, bahkan tembok gedung itu pun sampai bolong terkena tubuh Lin Luo. Walaupun terlihat terluka, namun Lin Luo masih baik-baik saja. Hal itu dikarenakan Lin Luo memiliki skill cold resistant antibody yang melindunginya. Namun walaupun sudah berhasil ditahan dengan skill itu, tapi energi yang dihasilkan masih dapat melukai tubuhnya. Valen itu pun tertawa. Dia menyombongkan kekuatannya. Menurutnya, trik kecil milik Lin Luo tidak akan berguna di hadapan kekuatan yang sesungguhnya. Namun tiba-tiba sebuah tangan berlapiskan perban yang memegang sebuah pisau bedah kecil langsung menyentuh kepala tinju Valen itu. Lin Luo mengatakan jika Valen itu terlalu sombong dengan mengatakan jika dia memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Dan inilah job kedua Lin Luo, yaitu Evil Doctor. Lin Luo mengatakan jika yang dia tunjukkan di arena pertarungan hanyalah secuil dari kekuatannya yang sesungguhnya. Melihat senjata yang dibawa oleh Lin Luo, Valen itu meremehkannya. Dia mengatakan jika pisau kecil itu bagaikan tusuk gigi dan Lin Luo menggunakannya sebagai senjata. Lin Luo hanya tersenyum saja menanggapi ocehan dari Valen itu. Dan sekarang dia akan melakukan operasi pada Valen itu. Dengan non-responsible sugeri, Lin Luo berhasil memisahkan tangan Valen itu. Hal yang menyebabkannya adalah disabilitas acak. Disabilitas acak yaitu target akan kehilangan tangan, kaki, mata, telinga, hidung, tenggorokan, dan bagian badan lainnya, dan memasuki status non-aktif khusus. Melihat tiba-tiba tangannya menghilang, Valen itu sangat terkejut dan mencarinya. Bahkan Du Cheng pun juga terkejut melihatnya. Menurutnya, sebuah sentuhan kecil saja bisa memotong sebuah tangan elemental giant. Du Cheng kesal, bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Dia merasa ada yang tidak beres. Du Cheng bertanya-tanya, trik apa lagi yang dilakukan oleh Lin Luo? Setelah itu, Lin Luo menggunakan perlengkapan Blood Wing sehingga memunculkan dua sayap di punggungnya. Kemudian dengan sayapnya itu, Lin Luo turun ke bawah dan mendekat ke arah Valen itu. Dan kali ini, Lin Luo akan memulai operasi nyata secara resmi. Setelahnya, Valen itu kehilangan tangannya lagi dan dia bingung kenapa tiba-tiba hidungnya tumbuh di pinggangnya. Dijelaskan, pemicu, kecacatan acak, kelainan bentuk acak, transplantasi organ. Tak butuh waktu yang lama, akhirnya operasinya telah selesai. Lin Luo mengucapkan selamat karena Valen itu yang ternyata bernama Feng Yi
telah menjadi pasien pertamanya. Lin Luo menanyakan apakah Feng Yi puas dengan hasil operasinya. Dan inilah hasil operasi Lin Luo. Sekarang tubuh Feng Yi menjadi kubus dan organnya menjadi tidak beraturan. Du Cheng mendekat dan bertanya apakah Feng Yi masih hidup dan apakah dia baik-baik saja. Feng Yi sebenarnya baik-baik saja, namun kondisinya sekarang benar-benar mengesankan. Apalagi dia sekarang kesulitan berbicara karena mulutnya berada di pantatnya. Du Cheng pun penasaran dan melihat dengan teliti. Feng Yi mengatakan jika dia tidak bisa merasakan apapun kecuali sulit bergerak. Bahkan dia sama sekali tidak merasakan sakit. Dan dia tak tahu bagaimana caranya untuk kembali pulih seperti semula. Namun Feng Yi memberitahukan jika Lin Luo adalah seorang caster. Jadi seharusnya setelah menghabisinya, semuanya akan kembali seperti semula. Feng Yi juga memperingatkan Du Cheng agar dia jangan sampai terkena pisau kecilnya atau berakhir seperti dirinya. Dalam hati Du Cheng, "Cuk, meskipun aku bersimpati dengan keadaanmu, tapi aku masih merasa aneh untuk berbicara ke arah pantatmu." Dan akhirnya Du Cheng mulai mengambil kesimpulan, asalkan pisau bedah itu tidak mengenainya, maka dia akan baik-baik saja. Namun Lin Luo tidak berniat untuk main-main, dan sekarang adalah giliran Du Cheng yang merasakannya. Setelah itu, Du Cheng mulai memanggil pasukannya, yaitu Dark Beast. Setelah itu, muncullah puluhan burung gagak hitam yang langsung terbang ke arah Lin Luo dan menyerangnya. Lin Luo tidak menyangka kalau ternyata Du Cheng adalah seorang summoner juga. Melihat Lin Luo kewalahan melawan Du Cheng sendirian, Guardian Rambut Panjang menyuruh Lin Luo untuk segera lari. Dia memberitahukan jika Du Cheng adalah seorang kriminal rank S. Dan dia berbeda dengan Valen yang lainnya. Bahkan meskipun dia hanyalah tiruan, namun Lin Luo masih belum bisa untuk mengalahkannya. Namun Du Cheng tidak akan membiarkan Lin Luo untuk kabur darinya, sebab dia adalah seorang peternak invisible Dark Beast. Dan lagi-lagi Du Cheng mensummon beast yang berbeda dengan jumlah yang cukup banyak. Namun di sini Lin Luo tidak akan kabur. Itu bukanlah sifatnya. Karena Du Cheng suka memelihara monster, maka Lin Luo akan membantunya. Du Cheng terkejut, tiba-tiba burung gagaknya berjatuhan ke bawah. Dan yang anehnya adalah, tiba-tiba para gagak itu malah sibuk bercocok tanam. Bahkan yang lebih aneh lagi, monster anjing itu juga ikut bercocok tanam, namun dengan para gagak. Sontak saja hal itu langsung memancing perhatian dari semua orang untuk melihat ke arah mereka. Bahkan mereka sampai menghentikan pertarungan mereka demi menyaksikan hal yang luar biasa itu. Namun bagi Tang Cheng, skill itu sangatlah luar biasa. Dia sangat ingin mempelajari skill itu. Du Cheng marah karena peliharaannya malah melakukan hal itu saat bertarung. Dia memerintahkan mereka untuk menyerang Lin Luo. Namun mereka sama sekali tidak mematuhi perintahnya dan terus melakukan kegiatan bercocok tanam massal itu. Dan ternyata Du Cheng malah penasaran dengan rasanya. Karena perhatian mereka teralihkan oleh senam massal itu, Guardian Rambut Panjang pun berhasil menghabisi salah satu Valen itu. Setelah mengalahkan Valen itu, Guardian Rambut Panjang langsung melesat ke arah Du Cheng untuk berusaha mengalahkannya. Namun dengan mudah serangan Guardian Rambut Panjang berhasil ditangkis dengan satu tangan oleh Du Cheng. Setelah itu, ada aura hitam yang menyelimuti kaki Du Cheng. Menurut Lin Luo, Du Cheng sebenarnya bukanlah elementalis sejati. Oleh karena itu, Lin Luo akan memberikan hadiah yang pantas untuknya. Dengan sombongnya, Du Cheng menantang Guardian Rambut Panjang
apakah dia berani untuk bertarung melawan tubuh utamanya. Namun dalam hatinya, Du Cheng merasa kalau ini tidak bagus. Elementalis yang dia bawa untuk melawan skill dari Lin Luo yang mana itu tidak terlalu kuat. Dan jika guardian yang dibawa oleh Du Cheng telah dikalahkan, sudah pasti dia juga akan kalah. Apalagi jika wali kota Guosoyi sudah tiba, maka Du Cheng akan benar-benar mati. Saat ini Du Cheng hanya memiliki satu kesempatan, yaitu untuk kabur. Setelah itu, Du Cheng menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk menyerang guardian rambut panjang. Benar saja, hanya dengan serangan itu, guardian rambut panjang langsung memuntahkan isi perutnya. Namun ternyata serangan itu hanyalah sebuah pengalihan saja untuk membuat celah sehingga Du Cheng bisa kabur dari sana. Guardian rambut panjang kesal karena Du Cheng melarikan diri. Kemudian, guardian rambut panjang menyuruh Lin Luo untuk pulang dan menyerahkan sisanya kepada mereka. Namun saat melihat ke arah Lin Luo, ternyata dia sudah tidak ada di sana. Tang Cheng memberitahukan jika Lin Luo sedang terbang ke sana. Panel berpindah. Du Cheng tak percaya bahwa misinya telah gagal. Bahkan dia juga kehilangan 4 elementalis, dan itu semua karena Lin Luo. Tiba-tiba, Du Cheng merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Dia merasa kalau perutnya terasa aneh dan cairan merahnya serasa mendidih. Bahkan bagian pusakanya juga terasa gatal. Ternyata semua itu adalah ulah dari Lin Luo. Dia menggunakan 6 skill sekaligus, yaitu Blood Fever, Diare Loss, Genital Warts, Gonorrhea Spread, Black Death Outbreak, dan Syphilis Outbreak. Lin Luo terkejut walaupun Du Cheng sudah menerima semua skill itu sekaligus, namun dia masih saja bisa bicara. Setelah itu, Lin Luo berniat akan menambahkan rasa sakitnya hingga 4 kali lipat dari sebelumnya. Dan Lin Luo sangat penasaran apa reaksi Du Cheng nantinya. Lin Luo pun mulai menambahkan rasa sakitnya dan Du Cheng pun meraung kesakitan. Du Cheng sangat marah hingga dia mengancam akan menghabisi Lin Luo. Namun sebelum Du Cheng melakukannya, efek skill Lin Luo sudah mencapai puncaknya hingga Du Cheng tidak bisa menahannya lagi dan kehilangan kesadarannya dan dia jatuh ke bawah dengan keras. Dengan itu, Du Cheng pun tewas di tangan Lin Luo. Namun dari tubuh Du Cheng muncul sebuah bola hitam yang mengeluarkan aura yang menakutkan. Lin Luo pun turun. Dia bisa menang karena Du Cheng terlalu fokus untuk kabur hingga tidak menyadari kalau dia diikuti dari belakang dan menggunakan skillnya kepada Du Cheng. Namun ketika dia sudah menyadarinya, itu sudah sangat terlambat. Namun Lin Luo pun mulai menyadari sesuatu. Dia melihat sebuah cincin ruang di tangan Du Cheng dan langsung mengambilnya. Lin Luo sangat senang karena hanya profesional yang telah mencapai ranah gold yang bisa mendapatkan cincin ruang. Cincin itu tingkatnya bahkan lebih tinggi daripada tas ruang miliknya. Bagaimanapun, Lin Luo akan mengambil cincin itu. Namun, Lin Luo kembali menyadari bahwa ada sebuah bola di hadapannya. Lin Luo tahu jika mutiara itu terjatuh setelah Du Cheng mati. Namun, Lin Luo tidak tahu apa itu. Setelah itu, Tang Cheng dan para guardian pun datang. Para guardian sangat terkejut karena Lin Luo benar-benar bisa mengalahkan Du Cheng sendirian. Salah satu dari mereka bahkan yakin jika mereka bertiga bekerja sama, belum tentu bisa mengalahkan Du Cheng. Namun, Lin Luo tetap saja merendah. Dia mengatakan jika dia hanya beruntung saja. Kemudian, Tang Cheng mendekat dan bertanya benda apakah yang Lin Luo bawa itu. Namun Lin Luo tak tahu dan dia bertanya kepada guardian rambut panjang apakah dia mengetahuinya. Guardian rambut panjang menebak kalau itu adalah Dark Beast Pearl. Dijelaskan bahwa Dark Beast Pearl
hanya bisa didapatkan jika berhasil mengalahkan Dark Beast Mother. Itu mengandung energi yang sangat kuat. Benda itu mirip seperti Dragon Crystal dari Great Dragon. Itu mungkin alasan utamanya mengapa Duceng bisa menggunakan special skill untuk menjadi raja dari Dark Beast. Tapi benda itu hanya berguna bagi spesial profesional, jadi tidak akan berguna bagi orang biasa. Walaupun tidak berguna bagi Lin Luo, namun jika benda itu dijual, maka akan sangat mahal. Kemudian Lin Luo berterima kasih atas penjelasannya. Guardian rambut panjang pun juga berterima kasih kepada Lin Luo, sebab tanpa dia, mereka pasti akan mati di tangan Duceng. Selain itu, wali kota Guoshuoyi juga ingin bertemu dengan Lin Luo dan mengajaknya untuk menjadi seorang guardian. Guardian rambut panjang menjelaskan jika Lin Luo menjadi guardian, maka Lin Luo akan menerima julukan dan diberikan status resmi di Kingdom, dan dia tidak perlu membayar uang semester di universitas. Bahkan setelah bekerja selama 3 tahun, Lin Luo akan diberikan rumah dan mendapatkan 10.000 gold per tahun. Belum lagi ada gaji tambahan. Namun dalam pikiran Lin Luo, dia akan dijadikan sebagai seorang pelayan negara. Dan akhirnya Lin Luo pun menolak tawaran itu dengan alasan dia suka kebebasan dan tidak suka terikat oleh apapun. Lin Luo juga titip pesan kepada wali kota kalau dia sangat berterima kasih atas kebaikannya. Setelah itu, Lin Luo berpamitan untuk pergi. Tang Cheng pun mengikuti Lin Luo. Dia sangat ingin diajari skill yang mengalahkan Dark Beast tadi. Lin Luo pun berjanji akan mengajari Tang Cheng saat nanti dia punya waktu. Mendapatkan jawaban seperti itu, Tang Cheng pun sangat senang. Guardian rambut panjang menghela nafas. Ini pertama kalinya mereka guardian secara khusus untuk mengundang orang untuk bergabung dengan mereka. Namun tidak disangka kalau bakalan ditolak. Menurutnya, anak muda benar-benar tidak tahu bagaimana susahnya mendapatkan pekerjaan tetap. Namun saat ini yang dipikirkan Lin Luo hanyalah apa isi dari cincin ruang milik Duceng yang dia bawa. Apa isi dari cincin itu? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.